Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia podcast Ma'had Mahabbatul Ilmi, seperti biasa pada malam hari ini kita masih bersama pembina Ma'had Mahabbatul Ilmi, Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Afrizal Zaini. Di pertemuan kali ini mungkin kita agak beda pembahasan. Ada pembahasan yang menurut kita penting di dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, ialah berkenaan dengan cak mano di dalam Islam memandang overthinking atau kecemasan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita bersama Ustaz Afrizal Zaini, pembina Ma'had Mahabbatul Ilmi, yang akan membahas tuntas berkenaan bagaimana cara Islam memandang overthinking dan juga kecemasan. InsyaAllah ikuti terus di podcast Ma'had Mahabbatul Ilmi ini agar senantiasa kita mendapatkan pencerahan-pencerahan ataupun solusi-solusi bagaimana cara kita mengatasi kecemasan ataupun overthinking di dalam agama Islam. Baik Ustaz, untuk sebelumnya pertanyaan yang sederhana, mungkin bagaimana cara Islam sebenarnya memandang overthinking dan juga kecemasan, Ustaz? Karena banyak mungkin khususnya anak-anak muda bahkan yang sudah tua mengalami kecemasan di dalam menghadapi kehidupan, Ustaz. Nah, bagaimana cara Islam memandang hal itu dan juga apa penyebab overthinking atau penyebab kecemasan itu, dan yang paling penting kira-kira apa solusi yang diajarkan di dalam agama untuk mengatasi kecemasan dan overthinking, Ustaz? Kepada Ustaz untuk menjawab ini dipersilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi tentang masalah overthinking atau Kecemasan. Memang Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ya kan? Jika salahan apabila segumpal daging baik, maka seluruh jasad itu akan terkena efek baik daripada segumpal daging. Wa'ila fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh ini pun akan merasakan dampak daripada kerusakan segumpal daging tadi. Ala wahyaqat. Maka Nabi mengatakan segumpal daging itu adalah hati. Nah, ini dulu titik fokusnya. Karena kecemasan itu berasal dari hati. Nah, makanya setan itu paling senang itu untuk berdiam di dalam hati manusia, memberikan rasa was-was. Nah, salah satunya kenapa kita mudah terkena kecemasan, faktor utama di antara sekian banyak faktornya adalah rasa cemas, was-was. Nah, ini yang bisa mendatangkan kecemasan tadi. Sama seperti orang nak jualan, ini bisa menjadikan dia gelisah dan artinya dia overthinking tadi. Ketika di dalam hatinya terdapat was-was, kemungkinan was-was tersebut dagangan dia laku hari ini, itu kan was-was setan. Setan memberikan was-was untuk tujuan apa? Memberikan kesan di dalam hatinya agar dia ragu terhadap rezekinya hari ini, sehingga dia was-was. Muncullah di situ overthinking. Jualan tidak, ditambah lagi hari mendung kan. Makanya ini yang faktor utama adalah kecemasan tadi, dia was-was. Sama di seluruh aspek kehidupan, was-was inilah yang paling banyak mendatangkan sumber penyakit bagi manusia. Karena bersamanya di hati tadi, berarti fokus kita adalah untuk Islam, memperbaiki hati. Karena kalau hati ini baik, tenang, yakin, tawakal, makanya kita belajar itu adalah masalah hati. Kedua jasa jadi bakal kena efeknya.
Wah, sakit asam lambung. Itu berasal dari mana? Karena hati dia tidak enak. Iya. Makan jadi tidak nafsu. Ya kan? Kemudian karena hati dia tidak tenang tadi, beralih ke pikiran. Itu pikiran dia tadi tidak fokus, tidak was-was. Jadi semua itu bersumber di dalam Hati. Nah, maka langkah pertama pentingnya dia untuk kita untuk mempelajari tentang yang namanya solusinya tadi iman, tawakal kepada Allah SWT. Kita ini kan orang Islam. Kita ini orang Islam, bukan patokan hidup kita dengan angkau. Tetapi kita orang Islam ini diajarkan oleh Nabi tentang masalah keimanan. Inilah yang membedakan kita dengan Mu'tazilah. Ya kan? Karena kita ini hidup dibingkai dalam aturan tauhid, hukum, dijaga dalam negara. Sehingga inilah yang menjadikan kita waras kalau bahasa kita. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan itu. Nabi dalam salah satu hadis yang mengatakan, inna ahadakum, semua setiap kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibundanya. Ya kan? Berupa segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi segumpal lagi. Setelah itu kata Nabi, diutus malaikat wa yu'mar, untuk yang diperintahkan malaikat untuk menuliskan, menetapkan takdir rezekinya, amalnya, ajalnya. Jadi janin sebelum lahir pun sudah ada kepastian masalah rezeki. Dia di dalam janin rezekinya ngalir melalui tanah. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau nak dipikirkan lebih logis lagi, pada saat dia masih posisi janin, itu lebih susah dia untuk menerima rezeki. Gigi belum ada, mulutnya ada baca, tapi kenyang. Siapa yang sudah afalnya Allah? Seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Kesempurnaan afalnya Allah, pengaturan Allah. Seharusnya kita setelah lahir dan setelah dewasa lebih sempurna tangan untuk mencari, kaki untuk melangkah, ngambil, menjemput rezeki lagi. Seharusnya kita lebih tawakal lagi, lebih tenang lagi, bahkan lebih tenang daripada janin yang ada dalam proses. Ada janin kelaparan, nangis, karena dia tenang, tawakal. Jadi sudah ada. Selagi kita masih hidup, ada. Nah, inilah yang disebut dengan keimanan itu, bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri bahwasanya semua takdir, semua hasil akhir dari usaha kita itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membuat kita tenang. Pertama kita jalan. Kedua, kita belajar keimanan. Sehingga nanti kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak kita ini kan tidak paham tentang masalah konsep ini, sehingga menjadikan dia cemas. Lambat laun seseorang tersebut dia menuhankan akal, menuhankan logika. Kalau dia ngomong, kalau sebenarnya dia tidak seperti ini, maka dia tidak bakal datang. Nah, itu kan bagus. Bagus, kita harus berpikir rasional. Tetapi jangan 100% kita mengandalkan akal kita. Ya kan? Karena ketentuan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kemajuan zaman kita saat ini, banyak orang yang mengandalkan akal. Dialah sebelum dia buka usaha, dia awasi dulu pemasarannya di sini yang baru jualan apa, dia butuh modalnya untuk ini. Kemudian dia yakin sebulan itu bisa mendapatkan hasil seperti ini. Bagus itu. Tetapi itu dengan tawakal. Kita sudah maksimal. Nah, yang menjadikan orang stres tadi, overthinking tadi, dia lupa tawakalnya. Sehingga baru sebulan dia buka toko, dia buka usaha, bulan depan tetangganya sudah buka usaha yang sama. Nah, ini cemas dia. Lari pelanggan. Ada saingan misalnya. Karena tidak dibuktikan tawakal. Tapi kalau orang Islam, kalau usaha dia sama, di rupa yang sama, jenisnya sama, harganya sama, atau bahkan tetangga kita lebih murah dari kita, uang beriman kita punya. Kalau memang yang datang bawa rezeki, kita dia bakal beriman.
artinya di zaman sekarang ini kita melupakan yang namanya tawakal. Kalau seorang anak, orang tua, kalau dia tidak memiliki nilai tawakal, ini cemas. Mikirkan masa depan anak, jadi apa misalnya. Bagus, pikiran itu bagus. Karena bentuk tanggung jawab dia. Iya. Tetapi ingat, ditutup dengan tawakal. Anak ini ada yang ngatur rezekinya, bukan kita yang menjamin rezekinya. Nah, sama kita nengok kucing gitu. Kita nengok kucing. Pernah ada peliharaan kita tuh ngomong. Aku istilahnya dia ngomong, coba kamu tengok stok makanan aku apa kan? Iya. Ada nggak dia? Ada dia stok aku habis ini, dia tidak tahu soal tidak pernah. Tetapi jalan rezeki makanan kucing untuk sampai ke kucing tadi apa? Dengan afalnya Allah. Dibuat kita yang berpikir, kita yang ngecek, masih tidak makan dan dia jangan sampai dia kelaparan. Kucingnya mana yang berpikir tentang makanan dia? Tapi tuannya yang Allah jadikan pikiran. Kalau makanan kucingnya udah habis, nanti nak beli harus beli. Ada tak kucingnya minta? Juga, tidak. Tapi jalan itu tidak nyampe ke kucing tadi, dibuatlah tuannya berpikir. Makanan yang habis, nak beli baru ke toko. Dibuatlah ke toko jual makanan kucing. Dia kan semua menguntungkan yang punya toko. Itulah afalnya Allah. Rezeki sedemikian detail, sedemikian rapi. Siapa yang buat itu? Kita nak mikirnya itu. Iya kan? Makanya ada bentuk tawakal. Sepintar-pintar kita ngatur usaha bisnis kita, target kita, masa depan kita, belum ada apa-apa dengan diri kita Allah. Belum ada apa-apa. Makanya penting tawakal. Karena dikatakan bila tawakal itu, apabila kalian bertawakal yang sebenarnya yang tawakal, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang terbang dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kalau tawakal benar tadi, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang pertama kita harus ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di setiap usaha kita sertakan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad dalam hadisnya itu kan pesan kepada sahabat itu, bila Anda ketika bila kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal. Itu awal. Sebelum membentuk pintu manusia, ketika dulu pintu pertolongan Allah. Nah, kayak itu sudah kita bentuk pintu pertolongan Allah. Allah turunkan pertolongan, memang tidak secara langsung. Tetapi afalnya Allah itu dibuat hati setulang perantara. Iya. Apa buat minta pusingnya lagi buntu aku dia mungkin apa bahasan apa dibuat ketemu dan itu pertolongan Allah tadi melalui kesimpulan karena kita sudah mengetuk pertolongan Allah. Jadi mintalah setiap usaha kita itu memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maksudnya lemah di sini apa? Lemah itu kan overthinking kan. Dia cemas, ini dia. Makanya kita minta pertolongan pada Allah tadi sehingga kita tidak cemas, tidak overthinking tadi. Nah, kalau kita tidak ada pertolongan dari Allah, maka jangankan duit yang berlembar-lembar, satu hembusan nafas pun tidak bisa keluar dari hidup kita kalau tanpa pertolongan. Tidak bisa kita menghirup udara sekalipun kalau tanpa pertolongan Allah. Semua itu kan karena berkat pertolongan Allah. Jadi kita kalau sudah mampu, manusia dunia, kalau dia merasa ada yang nolong dia, itu beda, psikologisnya beda. Ya kan? Misalnya saya nak belanja di situ, belanja lah. Tapi ada yang nganggu aku Ustaz, sudah lorong situ nakal kali. Kau ngomong ke bena mau Ustaz, nanti pasti tenang di jalan.
Ente ngerasa tidak ada yang Tidak ada menjamin, yang- tidak ada yang nolong. Kalau ente dia apa-apa ke, belum mau menyentuh ente, ustaz duluan. Nah, menghadap itu. Tenang enggak? Tenang kan? Iya. Nah, ngerasa kita ada yang nolong. Ya? Nah, memang inilah yang diajarkan Nabi. Minta tolong kepada Allah itu bukan khusus wong yang baik deh. Bukan wong yang taat deh, boleh minta tolong Allah. Wong yang masih bermaksiat pun dia boleh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dalam hal kebaikan. Bukan nambah maksiat lagi. Nama maksiat. Dia minta tolong ya Allah, tolong ya Allah, lancarkan rezeki. Tolong ya Allah, sehatkan aku. Wong yang masuk, dia tidak pernah sholat. Kalau berdoa itu cuma khusus untuk wong yang soleh, yang taat baik, ini tidak ada. Wong yang makan berdoa mana dia? Dan minta mana dia? Tuhan kita, kita cuma sih kok. Iya kan? Makanya rahmatnya Allah tadi, wong yang maksiat tetap boleh berdoa. Makanya kalau kita Al-Quran itu, kata Syekh Abdullah pada saat beliau mensyarah kita Al-Quran itu, beliau katakan la ta'tamidu 'ala al-'amal. Jangan kalian bergantung kepada amal. Salah satu ciri yang bergantung dengan amal itu apa? Wong yang senang berdoa, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah kalau dia dalam keadaan taat. Senang bukan main dia berdoa. Dia merasa mesra, merasa dekat dengan Allah, merasa dia sayangi Allah. Dia tidak segan meminta hajatnya kepada Allah. Karena dia baru kita sholat misalnya. Nah, ciri orang yang bergantung dengan amal. Satu hari dia tergelincir dalam kemaksiatan, kealpaan, dia enggan berdoa dan dia merasa tak pantas. Ya Allah, sholat tak benar. Tiba-tiba berdoa banyak rasa. Tidak, itu konsep manusia. Jangan dipakai konsep ketuhanan. Kalau ente tidak minta dengan Allah, minta ke manusia. Ya kan? Makanya Allah mengatakan sesungguhnya rahmat lebih luas daripada penderitaan. Makanya kita jangan, kita misal untuk yang belum tobat, untuk yang belum maksiat, jangan segan-segan minta doa. Oh, saya dengarkan omongan manusia. Soalnya ada rasa nanti Allah berdoa kau Tuhan tak dirian. Kalau lagi kau tenang kau lupa. Dia nak kemana lagi minta kalau tidak dengan Tuhan. Ya kan? Nah, itulah pentingnya husnuzon, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apapun keadaan kita tidak segan minta tolong dari Allah. Kita selalu yakin Allah bakal tolong kita. Allah sayang dengan kita. Jadi minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nabi mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan ala bidzikrillah ta'ala. Salah satu kunci untuk menghindari ataupun melepaskan kegelisahan overthinking dan jangan banyak-banyak berpikir mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah itu sifatnya Ar-Razzaq. Oh, berarti rezeki ini urusan aku dengan Allah. Tidak satu pohon dengan manusia ini cuma asbab. Sebab bukan penentu rezeki kita. Kalau dua ngancam kita misalnya, kau ini malah aku mati kau usaha kau. Ya usaha takut bukan dia. Dia bukan Razzaq. Dia Marzuk. Dia yang diberi rezeki. Kita sama-sama diberi rezeki. Apa hak kita nak diberi rezeki? Ada Ar-Razzaq. Ini sifat orang mukmin. Rezeki kita mahal kita dengan Allah. Nak memperbaiki rezeki lebih halal, lebih barakah, perbaiki hubungan dengan Allah dengan Ar-Razzaq tadi. Makanya kita tadi kita dengar, oh Allah itu baik. Kita ingat ayat Al-Quran juga arada saya yang tidak lalu berusaha. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita berkehendak, maka Allah mengatakan jadi bakal terjadi sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi maaf, anak pemulung tidak mungkin jadi sarjana. Tidak arada saya yang tidak lalu berusaha. Sehingga kita tidak overthinking. Tahu nih dari ayah kau miskin.
Dan zaman turun temurun nasab kau tu miskin kau, nak kado kau nak bisa jadi orang kaya. Betul. Ingat tu. Tidak, jika orang dah saya, Ayat itu adalah hukum saya. Kehendak itu adalah milik Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Ta'ala. Jadi, dan kita berzikir, kita ingat ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang kita lagi sakit, Aisyarona sebenarnya. Karena kisah sebulan itu dah lama lah, 10 tahun dia dah sembuh. Kita yakin bila orang saya ayat itu adalah hukum saya. Kalau kata Allah sembuh. Situ. Makanya dengan berzikir tadi hati kita menjadi semakin tenang. Kita paham Allah itu Rahman, Allah Maha Pengampun. Kan? Kemudian kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca zikir, kita baca wirid, sehingga ini bisa menenteramkan hati. Kita baca Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati kita, mengobati luka batin. Karena kita ni kalau luka zahir itu lebih cepat mendeteksi. Nah yang jadi masalah ini kalau luka batin susah nak diobati. Dan yang paling banyak obat itu pertama kemauan orang yang sakit itu dia salah dan berobat. Karena luka batin. Kalau luka luar, luka kita diri dan kita obati sering dewek. Kalau luka batin susah, perlu penanganan ekstra ini. Perlu ketelitian di dalam merawat luka batin tadi. Karena itu kita kecewa dengan manusia. Ini luka batin ini. Karena kita mungkin terlalu banyak berharap dengan manusia. Jadi dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, sehingga menjadikan hati kita lebih tenang. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misalkan keamanan Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Nabi berlindung kepada Allah daripada sifat hambun. Hambun itu gelisah, cemas. Makanya kita seorang mukmin kalau dia sudah belajar dari tawakal, dia sudah belajar dari Allah Razzaq, dia sudah belajar dari takdir ini Allah yang menentukan, dia sudah belajar Allah ini Maha baik, Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya, meskipun hambanya maksiat Allah masih sayang, masih ditunggu kapan dia nak bertobat. Ini seharusnya tidak perlu lagi bersedih. Karena Nabi pun berlindung daripada rasa sedih, undang gelisah tadi. Makanya Nabi awal doanya Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah. Lihat urutannya. Kenapa Nabi mendahulukan gelisah? Karena orang yang gelisah itu lebih mudah untuk dipupuk kesedihan. Ya kan? Banyak. Orang sedih. Awalnya gelisah. Cemas. Ujung-ujungnya dia sedih yang tidak jelas sebabnya. Cuman gue pengen nangis deh. Kan? Sedih gue ngapain nak ditangis? Ya kan? Makanya awalnya pasti dari cemas itu. Cuma tambah lagi cuaca mendung. Lama sedih tidak jelas. Kan tidak mungkin nangis cuaca mendung kan? Nah ini yang disebut dengan ambun. Itu gelisah. Makanya Nabi berlindung. Hindari sifat itu. Hindari rasa cemas. Makanya kita ada tawakal. Itu lagi tanpa kita tertoyur. Itu tidak boleh lagi tertoyur. Misal kita gelisah kalau bisa dihindari. Tambah lagi kalau gelisah itu disebabkan karena tertoyur tadi. Karena menggantungkan dengan sesuatu yang terjadi. Misal kita nak keluar rumah, nak bergawe, tiba-tiba foto kita nampak, pecah bingkangnya, cemas kita. Baik terasa. Iya. Kepala, kita tiba-tiba nampak foto itu tertoyur itu. Gelisah tak dia? Gelisah kan? Sepanjang jalan dia gelisah, dia bergawe tak fokus. Apa dihina? Apa kita tertoyur? Haram. Tak boleh tertoyur. Bahkan Nabi mengatakan ciri sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang yang tidak pernah tertoyur. Berarti dilarang tertoyur. Menggantungkan dengan sesuatu yang akan terjadi. Masyarakat ada burung lewat tengah dalu, ada yang meninggal. Bongantu. Dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi tadi. Apa yang tidak boleh. Jauhkan tambahi kecemasan di dalam hati. Terus untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran.
saya bisa untuk yang Menghafal Quran. sebisa mungkin buatlah diri bahan. Saya orang yang menghafal Al-Quran itu dia lebih mudah untuk berpikir. Setiap hari dia Ya, melantunkan menenangkan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Di samping dia ada wirid, ada zikir, tapi yang paling afdal dia jadikan wirid, dia jadikan zikir adalah murajaah Al-Quran. Ulang-ulang setiap sudut mendapatkan pahala, dan ini menyenangkan hati. Dan singkat cerita yang paling penting, Nabi mengatakan al-birru, Nabi ada orang yang bertanya dengan Nabi SAW tentang apa itu kebaikan. Maka Nabi mengatakan kebaikan itu adalah apa yang membuat hatimu tenang. Kemudian orang tanya, kalau keburukan apa ya Rasulullah? Keburukan itu adalah apa yang membuat hatimu bisa. Banyak-banyaklah membuat baik. Nah, itu intinya. Jadi dengan poin-poin yang kita bahas tadi, seperti inilah cara Islam untuk mengobati orang-orang yang dijungkok dunia. Banyak-banyak kita memahami sifat-sifatnya Allah, kita banyak-banyak tawakal berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa setiap pekerjaan apapun yang bakal kita mulai, sertakan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menyulitkan diri sendiri. Tidak usah pikirkan yang bukan tugas kita. Saya pernah ngomong kan, misal ada tugas untuk mengumpulkan laporan pejabat akhir tahun gubernur, harus mengumpulkan laporan selama dia menjabat. Ini yang disuruh ngumpul itu gubernur. Bapak ente yang tidak segitu mana ya, pasal dari ngumpul tugas. Yang bukan tugas ente kok. Maka jangan pikirkan apa yang bukan tugas itu. Seperti tadi, besok dapat dari besok ini dan besok bakal apa 10 tahun pakai apa lah yang bakal terjadi. Itu bukan tugas ente. Dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusan kita. Itulah kita tawakal tadi. Itu kita bisa besok kita ibadah, niat pasang kita untuk melakukan menyebar kebaikan. Itu adalah tugas kita. Menyempurnakan ibadah itu sudah diajarkan oleh ulama. Sholat ada syarat dan rukun. Ini tugas kita nih. Sempurna tak syaratnya ini, rukunnya ini terpenuhi tak? Ini tugas kita. Ya, makanya pikirkan apa yang memang itu menjadi tugas kita yang bisa kita kontrol. Yang di luar kendali kita, ya sudah, itu tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak banyak dipikirkan, karena orang bisa itu dia banyak dipikirkan, kemudian dia tidak temu jawaban. Sekarang saya kira-kira 5 tahun ke depan apa yang bakal terjadi? Ente mikir nih, tidak ada jawaban, makin bisa. Apalah tadi. Makanya jangan mikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita itu. Itulah cara Islam memandang untuk membantu orang-orang yang berusaha seperti kita disebut dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lari ke yang lain. Kalau masalah ini mabuk, itu tidak menyenangkan masalah. Mungkin sejam 2 jam dia senang. Tidak itu masalah tidak bakal lari. Balik lagi. Buat lagi. Terus poin-poinnya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, itu dia ya. Poin-poin penting yang bisa kita ambil bahwa mengatasi kecemasan ataupun overthinking dalam Islam ini ada 4 cara yang diberikan oleh guru kita Ustaz Afrizal. 1, tawakal. Yang kedua, selalu minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, selalu mengingat, berzikir. Insya Allah akan menjadikan hati tenang. Dan yang terakhir, dengan doa, dengan doa selalu minta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun bagi yang mendengar ini yang mungkin mempunyai permasalahan ataupun kegelisahan di dalam hati setelah mendengarkan nasihat dari beliau, kecemasan itu akan
sedikit hilang daripada di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin jawaban dari beliau, dan kami tutup podcast Ma'had Mahabbatul Ilmi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Afrizal yang telah memberikan pencerahan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.